Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi faddala bani adama bil 'ilmi wal 'ulumi 'alal 'amali ila jami'il 'alam. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi yatabi 'ulumi wa hikam. Wasallama tasliman katsira amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dosen Pengampu Filsafat Dakwah, Bapak Dr. Andes Studi Rizal LKMA, dan segenap teman-teman dan viewers penonton ini yang dirahmati oleh Allah. Kami dari kelompok 2 Filsafat Dakwah MD3D ingin menjelaskan tentang dakwah kultural. Tapi sebelum kita mulai video ini, alangkah baiknya kita berkenalan dulu dengan kelompok 2. Sejarah penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Sejarah penyebaran agama Islam di Pulau Jawa tidak bisa dilepaskan dari peran 9 ulama penyebar Islam yang dikenal sebagai Wali Songo. Mereka mengembangkan agama Islam antara abad ke-14 dan ke-16 Masehi menjelang dan setelah runtuhnya kerajaan Majapahit. Para wali itu tak hanya berperan sebagai mubalik yang mengajarkan kaidah Islam kepada masyarakat dan pembesar kerajaan, tetapi juga menjadi pemimpin masyarakat dan pendamping raja. Karenanya, mereka diberi gelar Sunan, atau dalam bahasa Jawa bisa disebut dengan susuhunan atau junjungan, yaitu gelar para raja di Pulau Jawa. Nah, selanjutnya kita mengenal tentang kebesaran dari Wali Songo tersebut yang bisa kita ketahui melalui peninggalan-peninggalannya dari segi bangunan, kesenian, dan juga persebaran keilmuagamaan yang telah tersebar luas di seluruh wilayah Jawa. Dari mulai Gresik Jawa Timur, Demak Jawa Tengah, hingga ke Cirebon Banten, Jawa Barat. Nah, untuk mempersebarluaskan tersebut, para wali ini menggunakan 3 cara. Yang pertama, mereka mempelajari bahasa lokal, terus memperhatikan adat dan budaya masyarakat setempat, serta tidak lupa untuk memperhatikan kesenangan oleh masyarakat nih. Jadi ketiga aspek ini disatu padukan, lalu kemudian dimasukkan keilmuan agama dan ke dalamnya. Karena masyarakat ini terkenal sangat suka kesenian, maka para wali memasukkan ke dalam seninya nih untuk media dakwahnya, seperti itu. Contohnya yaitu dengan alunan-alunan musik gamelan yang disatupadukan dengan cerita wayang dengan bahasa Jawa, tapi ceritanya ini mengenai cerita keislaman, seperti itu. Sunan Kalijaga mengembangkan wayang purma, yakni wayang kulit bercorak Islam. Selain itu, Sunan Kalijaga juga menciptakan corak batik bermotif bunga kupula yang mengandung ajaran etik agar seorang selalu menjaga ucapannya. Kultural semacam itu juga dilakukan oleh Sunan Derajat melalui tembang Jawa ciptaannya yang hingga kini masih digemari, yaitu tembang Pangkur. Sementara Sunan Bonang menghasilkan suluk Sunan Bonang atau Primbon Sunan Bonang, yaitu catatan-catatan pendidikan yang dituangkan dalam prosa. Setelah penduduk tertarik, mereka diajak membaca syahadat, belajar wudhu, sholat, dan sebagainya. Giri dikenal sangat peka dalam beradaptasi. Cara mereka menanamkan akidah dan syariat Islam sangat memperhatikan kondisi masyarakat setempat. Misalnya kegiatan berkumpul dan kenduri pada hari-hari tertentu setelah kematian keluarga tidak diharamkan. Tapi sebaliknya, acara tersebut diisi dengan pembacaan tahlil, doa, dan sedekah. Oke, baik. Untuk selanjutnya, demikian juga dengan penggunaan istilah Sunan Ampel yang dikenal sangat hati-hati. Misalnya menyebut sholat dengan sembahyang yang berasal dari kata sembah dan yang. Dia juga menamai tempat ibadah dengan langgar yang mirip dengan kata sanggar. Bangunan masjid dan langgar pun dibuat bercorak Jawa dengan ciri khas genteng bertingkat-tingkat. Bahkan di antara bangunan masjid tersebut memadukan corak bangunan Hindu seperti Masjid Agung Kudus,
yang dilengkapi dengan menara dan gapura bercorak Hindu. Selain itu, untuk mendidik calon-calon dai, Wali Songo mendirikan beberapa pesantren-pesantren yang menurut sebagian sejarawan mirip dengan padepokan-padepokan orang Hindu dan Buddha untuk mendidik calon pemimpin agama. Baik, demikianlah video yang telah kami buat. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.